Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua yang sudah hadir di sini, bagi rekan-rekan Indonesia, BOI, dan Volantis yang kami hormati, serta kepada seluruh peserta dari berbagai kalangan industri. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, serta para panelis kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Ingmar van den Brink, co-founder dari BOI Research Services. Ada Mas Yuri Razi, co-founder dan partner dari Innovesia. Hai Mas Yuri. Kemudian ada Mas Albert Nicholas, Business Director dari Volantis. Halo. Oke, bagaimana keadaan semuanya yang ada di sini? Kami harap semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Selamat datang di Data Innovation Roundtable Series dengan tema Formulate the Right Strategy with 4D Metrics of Data-Driven Implementation and Digital Disruption Readiness. Wow, ini judulnya agak rumit, tetapi harapan kami sih teman-teman bisa ngikutin ya, karena nanti tidak akan rumit kok. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai 4D Matrix serta penggunaan dan dampaknya dalam membantu organisasi menilai implementasi data dan digitalisasi untuk merumuskan strategi yang tepat bagi bisnis masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mia Astari, saya adalah Vice President of Corporate Innovation di Innovesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pada sesi presentasi dan diskusi roundtable. Sudah bergabung bersama saya para panelis untuk acara hari ini. Gimana kabarnya Mas Ingmar, Mas Yuri, Mas Albert? Alhamdulillah sehat, Mami. Alhamdulillah sehat. Udah siap ya untuk hari ini ya? Sekarang saya akan membacakan profil dari organizing partners untuk Data Innovation Roundtable Series. Yang pertama ada Innovesia. Innovesia adalah platform inovasi untuk perusahaan, startup, dan UKM untuk menghasilkan dan mengeksekusi ide-ide mereka melalui pendekatan inovasi yang berfokus pada manusia atau dikenal dengan human-centered innovation dan ketangkasan yang dikenal dengan agility. Volantis mengotomatisasikan proses dan memprediksi hasil bisnis untuk membantu meningkatkan kinerja bisnis. Volantis memungkinkan kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan untuk mengubah data yang tersebar menjadi wawasan yang bermakna. BOI Research Services memiliki pendekatan riset pasar butik dengan fokus pada menemukan alat riset yang tepat untuk menjawab kebutuhan Anda akan wawasan. BOI menawarkan rangkaian layanan terintegrasi untuk klien internasional dan domestik di berbagai sektor bisnis mereka. BOI sekarang berkembang menjadi agen riset pasar yang berpengalaman dengan tim yang dinamis dan komunikatif di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Innovesia, Volantis, dan BOI dengan mengikuti semua akun media sosial dan mengunjungi situs kami. Nah, untuk yang pertama, perkenalkan saya untuk membacakan profil pembaca kita yang pertama pada hari ini, yaitu Bapak Ingmar van den Brink. Ingmar van den Brink merupakan peneliti pasar dengan 20 tahun pengalaman dalam metode penelitian kuantitatif untuk B2B dan B2C. Bapak Ingmar telah mengerjakan proyek penelitian untuk berbagai perusahaan seperti Santori, Garuda Food, Sogo, dan Bumi Putra. Sejak tahun 2010, bersama dengan mitranya, beliau telah mendirikan dan memimpin penelitian di BOI Research. Keberhasilannya dalam riset antara lain memberikan insight berbasis data untuk proses brand rejuvenation dan menghasilkan brand equity untuk beberapa klien besar. Pengalaman beliau ada yang meliputi ADV Market Research dan TNS Indonesia. Bapak Ingmar memperoleh gelar insinyur di bidang Agricultural Economics dari Universitas Wageningen. Beliau dikenal sebagai peneliti dengan ketajaman terhadap detail, kritis, dan terbuka untuk diskusi. Oke, Mas Ingmar,
Sebelum saya persilahkan, saya ingin menyapa kembali kepada para peserta bahwa selama sesi presentasi berlangsung, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A. Ada tombolnya di bawah ya. Nanti tulisnya dengan format nama, lembaga atau institusi perusahaan, jenis perusahaan, pertanyaan, dan jangan lupa ditujukan untuk panelis yang mana, karena hari ini kami punya 3 ya. Demikian kami sampaikan. Waktu selama 20 menit ke depan dipersilakan untuk Bapak Ingmar. Oke, silakan Ingmar. Great. Thank you very much. Terima kasih. I'll do everything in English if that's all right. My Indonesian is a little bit rusty. I'm going to share the screen now. 1 moment. Oh, that's nice. Can somebody turn on share screen? I cannot share screen yet. No? Yes. Okay, here we go. So, like Mia already said, I'm Ingmar van der Brink. A couple of months ago, in May, we've done some research in cooperation with Innovatia and Volantis. And back then we wanted to know a little bit more about our companies in Indonesia, specifically in Jakarta, using data for the decision making, and are they ready for a digital disruptive organization? So we started out to try to quantify these 2 concepts, digital disruptiveness and data-driven. For that, we developed a quantitative survey that we distributed among senior executives in small, medium enterprises and large organizations here in Jakarta. And the people that we invited were almost exclusively senior management. And in some cases, it was owners or partners. Now, when we started this research, we didn't have any preconceived ideas which variables we're going to use to determine digital disruptiveness or data-driven. So we let the data for us decide which segments we can determine. Now, later on in the presentation that I'm now about to give, we will show you the results of that in the 4D matrix. Okay, here we go. So, as you can see in this slide here, we got a lot of information. Most organizations have already a research team. Now, the people who are listening in, they might not be surprised about, you might not be surprised about that, but not all our clients actually have an internal research team. And most organizations think of themselves as that they're ready to use data in their decision making, either for their personal decision making within their organization or for the organization as a whole. And most of this data comes from the aforesaid research teams. To a smaller degree, organizations also use data from third parties, or they hire research agencies. Now, the latter 2 examples are almost exclusively done by larger corporations, and it actually makes sense. They have more money, their budgets are bigger, and market research is not very cheap, and buying data is not cheap. Now, if we're going to look into what kind of data people usually look into, it's mostly market analysis and customer research. Something that didn't pop up in our research is actually another source of data that is usually used quite a lot actually, and that is sales data. Sales data is used almost by all organizations to a very large extent. So next to the data that people or organizations gather themselves internally, there's also secondary data. Secondary data in this case often means governmental data, newspaper articles, or reports that you get from consultants and agencies. Well, let's go to the next slide. Now, why do we gather all this data? Well, almost everybody agrees that it's to make your decision making a little bit more effective. And
that's of course a very good thing. What we didn't do, by the way, is a judgment whether or not companies did a good job of this. It's just a self-evaluation of the processes internally. So that's what these results are about. Another thing that people want to do with the data is to see if they can predict trends or determine behaviors of their customers. And if you look at what organizations say about their data, everybody thinks, or almost everybody thinks, that their organization is state-of-the-art and their analytics solutions are up to date. Specifically about that point, analytics solutions are up to date. We'll get back a little bit later. And why do we do all this data-driven work? As said before, it is about effective decision-making and also about internal development and improvement. Now, an interesting finding here is that especially the smaller organizations, the SMEs, use the data to drive a certain mindset, which is almost totally absent in the larger organizations. One moment. Wait a minute. One moment. Let's go to the next slide. There we go. So now we're going to go to digital disruptiveness. And here we look at the usage of technologies for digital disruption, and not so much if the organization has a digital disruptive solution in the market. It's a little bit hard to, because for this research, we approached all kinds of different industries, and the different business models are so it's very hard to quantify the actual business models and the solutions that are digitally disruptive. So the focus here is mostly on how organizations organize themselves internally. And what you can see is that most of the respondents and the organizations that they work for, they think that they are adapting digital technologies very well. And people use online platforms like Microsoft Teams, or now like we're doing here with Zoom. Cloud storage is universally used. But what stands out here as a researcher is that, well, most organizations feel that their analytic solutions are state-of-the-art. Practically everybody relies on Microsoft Excel, and in many cases it's Microsoft Excel alone. There's nothing wrong with Microsoft Excel, don't get me wrong, it is a solution that offers many tools, but there's way more ways to understand and visualize your data and make it accessible within the organization. Only to a smaller degree, organizations use solutions like Power BI or Tableau. And when we look at how well organizations think that they do compared to the competitors, overall everybody's pretty confident actually. And many already have plans to improve their data-driven implementation. So this is all very good, and the focus for this data-driven implementation is mostly internal development and digital transformation. Now, why did we show now only these results from our research? Well, the reason is that these results turned out to be the strongest indicators to segment organizations based on data-driven, yes or no, or digitally disruptive, yes or no. Which brings us to our model. Here's a nice quote from a fellow researcher from Europe. He got the point here. So many organizations have all their KPIs developed and help them focus on organizing and strategizing their organization.
But what he says here, Robert van Ossenbrugge, it's a very good one. It is very important to think about what kind of indicators you use to drive your organization. Because the data that you can use for each individual organization is so vast. Consideration, share of wallet, and all these things are actually very, very important. But in the end of the day, you have to ask yourself, what is the most important indicator for us to help drive our organization? Now, in the end of the day, this is what our 4-3 matrix looks like. And we divided it into 4 quadrants. You got the laggards on the bottom left. You got on the bottom right, data-driven organizations. On the top left, we got digital disruptive organizations. And on the top right, we got organizations that classify themselves as both digitally disruptive and data-driven. And one of the things that instantly stood out when we saw this is that actually there is not a lot of difference between small, medium enterprises on one end and larger corporations on the other when it comes to how all these organizations are plotted across this matrix. So there is actually no excuse for any organization to say that you don't have the resources or the potential to be both digitally disruptive and data-driven. It's accessible to everybody now, and all these tools that are available should make every executive consider, do we do the right thing? Now, as you can see in this matrix, we plotted also the that must occur in each quadrant in this survey. So you see food and beverage, education, financial services, and retail in the bottom left. It doesn't mean that all retail is a laggard organization, but in this survey, some of them were. On the bottom, in the top right, you see banking and business incubators, consulting, food and beverage, financial services, and IT. And again, it doesn't mean that all these industries are then automatically digitally disruptive or data-driven. But in this case, these few stood out. Now, what if we cannot disclose who these organizations are? We are bound with a little bit of secrecy here. We have to guard the anonymity of the respondent. But we can say something more. So if we look behind the data, we can also look a little bit at the strategy. And if you look from a little bit of a distance, we can see that what you often see in the bottom left for the laggards, it often concerns family businesses or BUMNs. And again, it's not that all family businesses or BUMNs are laggards, but traditionally, it is not imperative in these organizations to make data-driven decisions. And digital disruptiveness is something that is just happening now. But there is a way forward, whether you're a family business or a BUMN or not, and you are in this bottom left quadrant, there is a way forward. And the way we see it, the most natural way to go, to move on, is first focus on operational excellence. Make sure that what you do is the best to your abilities. And I suppose most of these organizations already do. The next step is start to utilize the data that we have. And as we saw earlier, most organizations already have research team. They already use data from third parties, but not all of them. And I think in this day and age, especially now with COVID happening, where everything becomes a little bit more difficult for everybody, it is really important to understand what data can do for you, organization. And if data utilization has been accomplished, you can move up a little bit in the quadrants, in the matrix, and become data-driven. When you get to this stage, it is very important to see if there is a possibility that you can rebuild what you offer from scratch and come with innovative solutions that are scalable. In some cases, it's a little bit hard. Food and beverage industry is not automatically digitally disruptive.
but they can be fairly data-driven. The same applies to fast-moving consumer goods and traditional retail. But here you already see how important for the traditional retail, it's already important to see how digital disruptiveness can change the landscape in your industry. We got now so many solutions offered that directly compete with brick and mortar stores that these organizations need to come up with solutions to survive in the future. Now, not all organizations follow this path from laggard to data-driven and later on perhaps to digitally disruptive. Some of them instantly jump to digitally disruptive without a lot of data that is being used to come to this point. Examples of that are small tech startups and online retails. And for them, a history of data is not necessarily something that's already in the DNA of the organization. What often happens is that, I need electricity. What often happens is that a small tech startup is successful in copying an existing business model that works in another country or in another region, or modify it slightly and just tries it out, and it works. So they hit a sweet spot in the market that nobody occupied yet. As soon as you do that, it is very, very crucial that you start to develop an infrastructure within your organization that is based on data to guide your decision making. Because for sure, and just relying on your gut alone, once you get to that point, it is important that you continue with incremental improvements in what it is that you offer. Here now we won, we did it right. Keeps on improving, so should you. And nice examples are bountiful. You look at companies like Facebook, Grab, Gojek. Constantly they're improving their offering. Constantly they're trying to adjust their business model and see what works and what works better. And if it doesn't work, they're gonna change it. A second thing that is very crucial when you get to that point in the top right of the matrix is to see if you can create an ecosystem that is linked to your offering and what offering alone. And if you can do that, you created a very strong market entry barrier, which makes it harder for competitors to dethrone you. And even if you just got your ecosystem already in place and you continuously improve, you still need to find new ways to create market barriers just to stay ahead of competition. Because before you know it, you're out of the market again. I think the results of our research that we did in May. If you want, if I'm not mistaken, our results are available on the website. That will be disclosed later, if I'm not mistaken. And if you have questions, I'm looking forward to hear it. Thank you very much. Oke. Terima kasih Ingmar. Jadi teman-teman, saya coba sampaikan dalam bahasa Indonesia sebentar ya, sebelum kita maju ke sesinya Pak Yuri. Jadi tim Innovesia, BUI, dan Volantis melakukan riset terhadap beberapa jenis perusahaan, ada yang kecil sampai besar, untuk menanyakan bagaimana mereka memakai data untuk menghadapi digital disruption. Dari risetnya ditemukan bahwa banyak yang sudah punya tim riset dan mereka berpikir bahwa datanya bisa dipakai untuk membuat keputusan. Kemudian dari datanya menunjukkan bahwa proporsi terbanyak memang dilakukan oleh perusahaan yang besar karena dananya ada. Terus data-data tersebut bisa dipakai untuk market analysis. Datanya berasal dari market analysis, customer survey, satisfaction research, kemudian dari data-data behavior, ada juga yang secondary dari report, dari koran, dari jurnal.
Kemudian data ini juga akan bisa dipakai untuk memprediksi perilaku konsumen. Jadi yang paling penting adalah seperti tadi sempat saya tuliskan di kolom chat, yang penting tuh bukan jenis datanya, bukan jumlah datanya, tetapi kita bisa ambil apa dari data yang kita punya untuk menentukan kita mau mengalokasikan waktu dan resource seberapa banyak untuk fokus di perusahaan, di organisasi, menjadi organisasi yang lebih siap menuju era digital. Nah, digital sendiri itu tidak hanya misalnya kita punya website, kita bisa akses produknya lewat aplikasi, tetapi ada berbagai hubungan antara data dengan produk yang kita sampaikan. Ya, jadi apakah organisasi sudah memanfaatkan teknologi digital yang tersedia untuk bisa meningkatkan produktivitasnya? Nah, bagaimana caranya, implementasinya, kita akan lanjut ke sesi dari Pak Yuri. Ingmar, terima kasih ya atas paparannya, insightful sekali buat teman-teman. Sama-sama. Oke, nah sekarang saya memperkenalkan profil dari Pak Yuri Razi. Beliau merupakan seorang ahli dalam financial modeling yang merupakan bagian dari strategi inovasi model bisnis. Selama 16 tahun pengalaman kerja, beliau telah mempraktekkan keahliannya di bidang penasehat keuangan untuk perusahaan multinasional. Dengan 2 mitra lain di Indonesia, dia berkonsultasi dengan perusahaan untuk menemukan inovasi dan skala bisnis yang tepat. Pak Yuri memperoleh gelar sarjana ekonomi dari FEUI dan dual degree Magister Manajemen dari Universitas Indonesia serta eksekutif MBA dari Université Pierre Mendès France. Wah, agak belibet nih ngomongnya. Keahliannya mulai dari human centered design, riset pasar, pengembangan inovasi, pengembangan organisasi, strategi perusahaan, dan penasehat kebijakan pemerintah, dan juga kemitraan. Bagi teman-teman, sekali lagi kami ingatkan bisa menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, lembaga, jenis perusahaan, pertanyaan, dan ini mau ditujukan ke siapa. Pak Yuri, sudah siap Pak Yuri? Oke, terima kasih Mbak Mia. Oke, 20 menit ke depan silakan dipergunakan. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut dengan Formulate the Right Strategy with 4D Matrix Data Driven Implementation dan juga Digital Disruption Readiness. Perkenalkan, nama saya adalah Yuri. Saya juga salah satu co-founder dari Indonesia. Pengalaman saya dimulai dari dunia modeling memang sudah cukup lama ya. Mungkin sedikit koreksi Mbak Mia, saya pertama kali bekerja itu tahun 1999, jadi baru 21 tahun lebih setelah Krismon, tapi yang dianggap pengalaman memang cuma 16 tahun. Kemudian karir saya dimulai dari modeling itu di awalnya sebagai financial modeling, sebuah perusahaan sekuritas, kemudian dilanjutkan juga dengan masih ngebedah finance juga di perusahaan komunikasi, dan sampai akhirnya terus di perusahaan keuangan internasional, multinasional, kebetulan waktu itu dari Korea. Sekarang masih learning disruptive behavioral, mencari sesuatu dengan datang menjadi dapat di beberapa kampus seperti manajemen UI, kemudian di Bina Nusantara, Persatuan Mulia, dan terakhir di ISQ dan ISMI. Saya juga sekarang masih aktif di Kadin sebagai Wakil Ketua Komisi Tetap Inovasi Industri Tradisional berbasis budaya, dan dulu pernah menjadi komisaris di Bonsijet Indonesia dan di Kasa. Kalau boleh follow nih Instagram saya adalah @yuray, jadi kita bisa sharing di sana tentang apa-apa mengenai data, mengenai inovasi, kemudian mengenai disruptiveness.
Ya, sedikit tambahan, hobi saya selain ngopi adalah saya penggemar mie. Jadi seperti rekan-rekan semua yang ada di sini tahu, kita memperkenalkan 4D Matrix ini, banyak yang bertanya di awal kepada saya gitu, 4 dimensi, dimensi apa aja, X, Y, Z, and then the other dimensionnya apa gitu. Ada yang bertanya, apakah ini di dimensi time? Terus kalau orang-orang dari coder dan pemrograman juga sempat bertanya gitu, dimension yang satu lagi apa? Apakah itu self? Kita bilang 4D itu hanya karena memang dasarnya adalah 2 parameter yang dari digital disruptive, 2D, kemudian ada data driven yang kita coba ukur. Sehingga akan terlihat posisi kita akan berada di mana sekarang. Kalau kita pikir-pikir 4, ini kita sempat sedikit dulu brainstorming, melakukan proses design thinking terhadap 4D matrix ini. Dulu sempat terucur ada 4 Paul Musketeer atau yang kita kenal dengan Panakawan. Panakawan itu adalah teman di kala susah, jadi teman yang sebenarnya mengerti. Melambangkan beberapa kekurangan pada sebenarnya mereka itu adalah kesatria, they are warrior, dan ada juga titisan dewata. Kita lihat untuk positioningnya gitu ya. Beberapa karakter dari Panakawan ini kita melihat hampir mirip dengan kondisi yang ada di perusahaan sekarang. It's common practice dan a common condition. Kita lihat ada beberapa orang yang lebih mengenal tentang Bagong. Kalau dulu mungkin orang lebih mengenal dengan Ria Jenaka. Bagong ini simple and naive, melambangkan ya mungkin sering dibully, sering dibercandain, dan semuanya ini adalah advisor. Kemudian ada Gareng. Gareng sifatnya selalu hati-hati, dia handicap, jadi kelihatannya ada beberapa cacat. Dan kemudian ada Petruk dengan panjang badannya karena dia keturunan raksasa, kemudian hidungnya yang panjang. Ini adalah simbol happy character karena berhasil mendisrupt, berhasil merubah tatanan. Kemudian ada juga yang terakhir adalah Semar. Semar ini adalah referensi dari semua kesatria. Mohon maaf Mbak Mia, apakah screen saya keluar semuanya atau terhalang? Keluar kok, kelihatan. Nah, sebelum kita ingin tahu tentang 4D Matrix ini dan implementasinya, kita selalu bertanya, di mana kita sekarang dan akan kemana kita? Kita udah tahu ya, kebutuhan customer sekarang ini sangat-sangat cepat sekali berubah, sehingga kita bisa kaget dengan apa yang sudah diminta dan kita persiapkan ternyata berbeda. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari kebutuhan customer ini. Kita lihat sekarang, contoh paling jelas saja, kebutuhan orang akan teknologi mobile phone gitu ya, menjadi gadget atau gawai atau handheld yang meningkat menjadi sekarang itu menjadi prestis. Kita lihat juga ada perubahan. Orang dulu melihat jam tangan itu sebagai fashion, dan sekarang kita melihat jam tangan smartwatch itu bukan sebagai hanya penunjuk waktu, tapi sebagai gaya atau style. Sampai ganti-ganti warna, ganti-ganti model, bahkan ada yang orang koleksi jam tangan. Bahkan kebutuhan orang itu sudah bergeser menjadi yang sifatnya hampir intangible, yang tidak bisa langsung dinikmati, misalnya kayak kredit, pulsa, atau saldo di toko online, saldo di wallet, yang sekarang sudah bergeser menjadi souvenir. Kemudian kita juga melihat sekarang dunia cepat sekali berubah. Kompetisi yang tadinya beatable and kompetisi yang keras gitu, rough competition, sekarang juga tidak hanya bersaing pada industri yang sama gitu. Karena kebutuhan terhadap suatu benda menjadi berbeda, maka industri juga melihat ada persaingan dengan perusahaan yang berbeda. Kita lihat sekarang paling jelas adalah banking sebagai financial intermediary sudah mulai disaingi oleh perusahaan teknologi seperti yang menyediakan wallet, fintech, peer-to-peer lending, penunjang keuangan lainnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa competitive landscape ini sudah berubah. Dan yang terakhir kita lihat sekarang,
keadaan yang paling realistis yang kita alami. Apalagi yang tidak tahu kalau bukan pandemi corona ini berubah semuanya. Orang yang tadinya ke kantor sudah mulai remote. Kita yang sudah biasa melakukan aktivitas di luaran, sekarang dikurangi aktivitas di luaran. Dan kita melihat sekarang, sampai ada keluar anekdot gitu ya. Siapa yang mempercepat digital transformasi? Siapa yang mendisrupt teknologi digital sekarang yang paling cepat? Apakah CTO kah? Atau Chief Executive Officer yang punya keinginan? Dan yang terakhir keadaan COVID-19. Ini memang ini sudah beredar banyak bahwa COVID-19 mempercepat transformasi teknologi di perusahaan yang diperkirakan baru akan 2-3 tahun lagi menjadi sampai akhir tahun ini. Sehingga dari beberapa kondisi tersebut kita melihat bahwa kebutuhan tentang digital disruptive readiness ini sangat penting. Kita ada melakukan survei dan hasil surveinya melihat ada beberapa sektor yang memang kita kelompokkan kondisinya untuk menentukan strategi yang harus diambil, yang harus dirumuskan untuk perjalanan mereka berikutnya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai strategi ini slide berikutnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri ini ada dari pakarnya strategi dan manajemen, yaitu Michael Porter. Michael Porter ini terkenal dengan 5 Force Porter. Dia punya quotes, jadi tahun 2012 kalau nggak salah. Yang tadinya kolaboratif, ada tadinya kompetitif sudah mulai jadi kolaboratif advantage. Dan kemudian tahun 2012 juga dia yang tadinya berkompetitif mulai melakukan inisiatif creating share value. Dia bilang, the essence of strategy is choosing what not to do. Jadi menghindari kita spending resource yang sebenarnya tidak dapat kita pakai atau tidak usah kita pakai untuk kita hindari dan kita memilih resource dan sumber daya dan activity yang efisien. Nah, kita mau kemana sih? Apa yang harus dirumuskan? Kalau dulu kita selalu berbicara tentang strategi. Strategi is how to win the war, not winning the battle. Jadi kita berbicara strategi ini adalah sesuatu yang harus berubah. Apakah kita melihat rencana 5 tahun ini adalah rencana 5 tahun lagi? Karena kita banyak melihat perusahaan-perusahaan banyak yang sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai slump, sudah mulai terkikis. Dan apa kita mau merencanakan long-term strategi lagi? Apa kita mau untuk membagi tugas yang sifatnya terstruktur dan terkotak-kotak untuk setiap orang dan performanya terus diukur? Yakinkah kita sekarang mau melaksanakan 5 tahun strategi terkait dengan data? Dan yang pasti, banyak dari kita pelaku-pelaku bisnis ini selalu bersaing dengan perusahaan teknologi. Terutama startup-startup teknologi ini yang mereka berhasil meng-capture apa yang diinginkan oleh customer mereka. Kenapa? Sekarang zaman sudah berubah, the game is changed, terutama pandemi ini. Setelah kita juga melihat bahwa kita harus bisa untuk merumuskan strategi itu dalam bentuk prototipe. Jadi dilakukan dalam skala kecil, evolving, iterate, diperbaiki, merubah aktivitas perusahaan, bisnis perusahaan dari modelnya tanpa banyak berubah produk dan teknologinya, dan memanfaatkan data yang ada di dalamnya, terutama data tentang customer. Dulu orang menawarkan sesuatu kepada customer-nya, sekarang sudah jauh sangat bergeser. Orang mencari tahu apa yang diinginkan oleh customer-nya. Berangkat dari pengalaman tersebut, kita menyimpulkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 4D company yang kita bilang sudah digitally disruptive and data driven. Mereka selalu mentes dan menguji dan membuat prototipe produk atau strategi, mendekatkan diri dengan customer dalam tempo yang sangat singkat. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan, kita belajar dari sektor ini. Ada sektor banking. Banking selalu tergerus oleh digital yang ada di perusahaan teknologi, bersaing dengan startup keuangan. Kemudian ada bisnis inkubator yang memang
challenge mereka adalah mempercepat proses mengakselerasi perusahaan menjadi perusahaan yang ready atau mature. Kemudian ada consulting, karena mereka straight ahead melihat perkembangan ke depan dan berusaha menjembatani dengan mencari apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan membantu perusahaan, mendampingi perusahaan atau mendampingi SME, Small Medium Enterprise, agar dapat membangun apa yang direncanakan dalam strateginya. Kemudian industri makanan, itu terus beradaptasi. Kadang-kadang orang pivoting, kemarin jualan makanan apa, kemudian modifikasi rasa, modifikasi packaging. Apalagi yang berikutnya adalah financial service dan IT service. Perkembangan teknologi semakin cepat membuat kita harus terus beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan dan semakin cepat untuk mendeliver apa yang diinginkan oleh pelanggan. Banyak hal yang dilakukan mulai mendisrupt bisnis sendiri dari segi teknologi, dari segi data, dari segi proses. Bisa juga mendigitalisasi core bisnis. Ini sudah dilakukan mungkin kalau kita bicara digital sendiri, bosnya Lipo sudah pernah bilang dari tahun berapa tahun yang lalu. Digital itu tahun 46, kita bicara sekarang tentang artificial intelligence. Bagaimana data itu bisa membaca, bagaimana sistem itu bisa mengolah data secara pintar. Kemudian bagaimana setelah mengolah data secara pintar itu meng-create value, sesuatu yang bernilai. Jadi apa artinya data kalau tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan? Bagaimana data yang benar bisa memberikan wawasan atau insight kepada para pengambil keputusan di perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana kita membawa bisnis kita ke dalam lingkungan yang lebih luas, ke dalam ekosistem yang lebih lebar. Kita bersaing tidak hanya dari sektor yang sama. Kita melihat sekarang data kita kalau mengambil data Biro Pusat Statistik, mohon maaf BPS, saat diluncurkan sudah disahkan, sudah diperiksa, dan mungkin kondisi sudah semakin berubah. Apalagi saat sekarang ini, pandemi nyebarnya aja cepat, gitu, dan kita harus hati-hati, dan buat rekan-rekan semua juga tolong tetap jaga kondisi, jaga protokol kesehatan. Ini kalau dari teori strategic management, saat kita memformulasi strategi ada tahapan input atau tahapan dasar, kemudian juga ada tahapan-tahapan mencocokkan atau matching the stage, bagaimana melihat organisasi resource dan eksternal, dan menciptakan kesempatan yang berhubungan dengan faktor eksternal. Kalau secara tahapan awal kita banyak melihat dulu ada external factor evaluation matrix, kemudian internal factor matrix, kemudian ada competitive matrix, dan kita melihat bahwa di tahapan kedua ini banyak berhubungan dengan framework matrix yang terkenal seperti SWOT. Siapa sih yang nggak tahu SWOT kalau orang yang bekerja di perusahaan di bidang strategi? Bagaimana kita melihat strength, weakness, opportunity, and threat. Bagaimana external factor berhubungan dengan opportunity and threat, dan bagaimana internal factor berhubungan dengan strength and weakness. Kemudian kita melihat juga ada internal external matrix, kemudian juga ada BCG yang terkenal matriksnya yang menunjukkan strategi langkah kita selanjutnya seperti apa. Ada cow perusahaan yang terus-menerus menjadi cash cow, memerah, menghasilkan uang, kemudian ada star, perusahaan yang naik valuasinya, dan kemudian ada juga dot, dan terakhir ada tanda tanya, perusahaan yang kita tidak tahu, dan yang berikutnya ada juga grand strategy matrix, dan bagaimana mengukurnya, ini ada metode yang quantitative planning matrix, strategic planning matrix, di mana setiap effort, setiap aktivitas strategi kita itu kita bobotkan dan kita ukur, dan kita melihat bagaimana hubungan mereka dengan aligning dengan tujuan atau strategi yang ditetapkan, bersama dengan misi, setting, dan semuanya kita bobotkan, sehingga kita bisa melihat dan membandingkan dengan sekitar. Ini sebenarnya formulasi secara visual dan strategi dengan beberapa dimensi. Kalau kita lihat sebelumnya, kita pernah melihat bahwa ini riset dari Deloitte sebagai trigger, kita bahwa strategi tidak hanya teknologi yang mendrive transformasi digital. Jadi pada saat itu, strategi ini orang selalu melihat, oh kita harus mengejar teknologi. Tapi sebelum mengejar teknologi, bagaimana kita bisa melihat strategi tersebut? Dari hasil riset kita, kita melihat bahwa tidak semua digital teknologi itu terdisrupt dengan kecanggihan alat-alat teknologi.
tapi bagaimana bisa memanfaatkan dengan teknologi yang ada. Bahkan kolaboratif ekonomi, platform kerjasama, sharing ekonomi, sudah menjadi faktor utama yang dilanjutkan baru dengan Internet of Things, yang dimana komunikasi via internet, interkoneksi menjadi penting, yang merubah, kenapa disruptif, merubah digitalisasi ini adalah merubah cara orang, yang tadinya harus pergi, harus kemana, sekarang juga sudah berubah, kerja work from home, ya mungkin sampai tidak mengenal waktu, dan orang sekarang sudah ada berubah gaya hidupnya. Kebutuhan utama sudah menjadi tidak hanya sembako, tapi sandang, pangan, papan, pulsa, atau kuota. Kemudian ada bagaimana kita melihat bahwa disruptif itu adalah meningkatkan produktivitas dan proses bisnis. Strategi kita dalam hal ini bagaimana meningkatkan, misalnya kita sudah berada di operational excellence, ingin menuju kepada data utilization dari laggard menjadi digital disruptif. Dari parameter-parameter hasil riset kita, BOI, Volantis, dan Innovasia, itu mengukur bahwa adopsi digital teknologi dengan kolaborasi untuk efisiensi biaya akan meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan pengalaman customer yang kita tangkap. Kemudian berikutnya juga bagaimana kita bergerak dari data driven menjadi perusahaan 4D, menggabungkan data integration dan customer behavior organization harus melihat bagaimana membuat multi-diverse platform. Jadi tidak hanya satu platform yang menghubungkan kebutuhan data dan menciptakan suatu ekosistem platform. Waduh, waktu saya tinggal sedikit. Ini yang terbaru muncul di saat pandemi, yaitu bulan Maret kemarin dari Harvard Business Review, bagaimana data bisa digunakan untuk accelerate business strategi. Di sini juga disampaikan bahwa 12% perusahaan yang data driven berhasil menaikkan omsetnya 12%. Jadi sebenarnya ada kesulitan yang dihadapi. Kita melihat bahwa semua pelaku yang kita survei itu kesulitan menggabungkan data dari berbagai macam sistem. HR punya sistem sendiri, kemudian marketing punya sistem sendiri, operation punya sistem sendiri. Bagaimana kebutuhan data itu bisa diambil gitu. Mungkin ada yang melihat bagaimana kita dapat meng-capture data dari luar. Sementara solusinya mereka sendiri sudah menentukan bahwa data itu diperlukan untuk decision making. Membuat data ekosistem, data integration, data infrastruktur itu penting. Data analisis itu penting untuk menentukan keputusan berikutnya. Kita melihat bahwa, oh ini ada perubahan. Dan teknologi yang kita dapatkan dari riset kita ini melihat bahwa semua teknologi itu akan kita pergunakan. Baik yang murah maupun yang mahal. Bahkan banyak yang menggunakan sistem-sistem bagus seperti SAP, Power BI, Python untuk pembinaan dan R programming untuk merubah, memproses data tersebut dalam jumlah yang banyak ya. Bahkan untuk statistik seperti SPSS juga dipakai. Akan tetapi, tetap yang paling sering digunakan dan menjadi primadona adalah Microsoft Excel. Kenapa? Karena kemudahannya untuk memodifikasi, kemudahannya untuk pivoting, kemudahannya untuk mensortir dan memfilter, kemudahannya untuk membuat makro, untuk programming dan serial command instruction. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kalau dulu mungkin Excel hanya 600 dan kali 600 baris kali 256 kolom. Tapi sekarang siapa yang banyak yang tidak menyangka kalau Excel itu sudah bisa 1 juta baris dan 16.000 kolom. Coba dikalikan. Bisa jadi 16 miliar informasi karakter yang bisa tersimpan atau informasi field yang bisa tersimpan. Nah, ini sebenarnya menjadi pain semuanya. Banyak yang menggunakan spreadsheet ini sebagai transisi di antara dua kebutuhan data dan pengolahan data. Bahkan ada yang dari sistem canggih, sistem di perusahaan di-download, kemudian di-convert ke Excel, kemudian dimodifikasi dan presentasi, sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, bagaimana kita shiftingnya? Untuk perusahaan yang dari laggard ingin ke data driven, mereka harus melihat, men-scratch tipe data apa saja yang dibutuhkan dan sumbernya dari mana. Kemudian mereka meng-establish solutive innovation. Dan untuk perusahaan yang sudah berada di digital disruptif dan ingin pindah kepada 4D matrix, 4D quadrant, jadi mereka harus untuk memulai menggabungkan data menjadi suatu ekosistem, tidak boleh silo lagi, dan menggabungkan dengan sumber yang lain, dan mendapatkan insight dan something atau sesuatu yang sangat berguna. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Mia. Baik. Oke, terima kasih Pak Yuri atas pemaparannya. Jadi kalau di sini nanti para peserta mau melakukan riset, ada data apa aja yang bisa dipelajari untuk mempersiapkan mereka menjadi lebih data driven, digital disruption ready, kemudian menuju 4D matrix. Tadi Pak Yuri sudah menyampaikan trik-triknya harus apa nih yang disiapkan. Misalnya kalau sudah di digital disruptif, harus membentuk ekosistemnya, dan seperti tadi Ingmar sudah menyampaikan, kalau kita punya ekosistemnya, kita bisa membuat market entry barrier yang lebih kuat. Jadi organisasinya juga bisa lebih tahan banting gitu kali ya bahasanya ya. Oke, terima kasih Pak Yuri. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan profil bagi Pak Albert Nicholas. Beliau merupakan seorang ahli di dalam bidang internal auditing, finance, accounting, tax, dan market research data analysis. Sejak tahun 2019, Pak Albert menjabat sebagai Business Director di Volantis Teknologi. Beliau menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada dengan gelar sarjana akuntansi. Keahlian-keahlian yang digeluti beliau yakni dalam bidang keuangan, pajak, pengendalian, audit, operasi, dan analisis bisnis. Mas Albert, apakah sudah siap? Terima kasih Mbak Mia, sudah siap. Oke, nah aku ingatkan kembali bagi para peserta yang mau menulis pertanyaan, boleh dengan format nama, lembaga, jenis perusahaan, pertanyaannya, dan mau bertanya kepada siapa. Nah, nanti ditanyakan lewat kolom Q&A. Baik, kalau Mas Albert sudah siap, 20 menit ke depan, dipersilahkan ya. Oke, terima kasih Mbak Mia. Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya sharing screen dulu. Oke, perkenalkan, saya Albert Nicholas. Sekarang posisi saya sebagai Business Director di Volantis IO. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita mulai. Apakah bisnis kita sudah siap untuk revolusi industri 4.0? Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Di sini kita ada bicara, nanti ada cyber security, cloud computing, big data, autonomous robot, simulation, AR, additive manufacturing, IoT, dan integration system. Inilah hal yang akan menunjang nanti di revolusi industri bisnis 4.0. Oke. Sementara trennya apa yang akan terjadi ke depan di tahun 2021? Nah, pertama yang tren yang paling berkembang, seperti tadi panel sebelumnya Pak Yuri menyampaikan, ada AI dan Big Data. Yang kedua adalah hybrid cloud, untuk memudahkan kita nanti bekerja sama, collaboration antar sistem. Yang ketiga, cyber security, memastikan bahwa keamanan file-file kita, data-data kita aman. Yang keempat, ini sudah agak populer belakang ini, headless tech, itu seperti chatbot dan lain-lain. Kemudian device form factors, customer data platform, 5G, tentunya dengan kecanggihan teknologi, tentu juga dengan infrastruktur yang cepat juga, internet yang cepat. Terus yang ke-8 ini mungkin masih agak jarang, quantum computing,
Tapi beberapa kali ini sudah ada 2 di dunia. Satu punya IBM, satu punya Microsoft. Quantum computing, kemarin dia sempat IBM sempat meluncing, mereka memprediksi data dari coronavirus. Nah, apa penyebab coronavirus, efeknya apa, dari seluruh data pasien yang ada di dunia. Ada beritanya nanti di Euronews, kalau rekan-rekan mau mencarinya. Nah, pertanyaan, how digital transformation will help your business to stay relevant in increasingly competitive market? Nah, berdasarkan Microsoft, ada leaders dan followers. Nah, yang memulai duluan, leaders, itu akan menghasilkan percepatan 2 kali lipat secara keseluruhan bisnis mereka daripada traditional bisnis. Bisa kita lihat di chart ini, antara leaders dan followers, siapa yang mulai lebih cepat, increase in revenue-nya lebih tinggi, improvement in productivity-nya lebih tinggi, cost reduction-nya, improvement-nya juga lebih tinggi, profit margin-nya tentu pasti akan lebih tinggi, karena revenue naik, product cost turun, pasti profit margin akan lebih tinggi. Yang terakhir adalah improvement in customer loyalty and retention. Nah, bayangin kalau kita terlambat untuk mengikuti digital transformation ini. Ini contoh-contohnya. Pada tahun 98 di bulan Agustus, Netflix berdiri. Sekarang dia menjadi tempat world largest movie house tanpa punya sinema sama sekali. Begitu juga dengan Google, Alibaba, world most valuable retailer with no inventory, kemudian Facebook, ada Airbnb juga tahun 2008, ada Uber tahun 2009. Di Indonesia ada Gojek dan Grab dan lainnya. Dari tahun 98 ke tahun 2020, dalam waktu 12 tahun, mereka bisa menyingkirkan bisnis-bisnis konvensional dengan menawarkan suatu bisnis yang baru, suatu model bisnis yang baru. Itu suka nggak suka, kita akan mengalami perubahan ini, dan perubahan ini nggak terjadi secara singkat, secara lambat, tapi secara singkat. Ini adalah revolusi, bukan evolusi. Nah, coronavirus ini juga membentuk suatu transaksi, cara tradisional berubah menjadi digital. Dari bagaimana kita membentuk, bagaimana pekerjaan ini dilakukan, kemudian kita akan memutuskan apakah orang perlu datang kantor atau bisa di mana saja, decide people to work or work to people. Kemudian kita harus mendesain juga workplace to support priorities. Mungkin sebelum COVID, orang-orang akan mencari ada pantry-nya yang nyaman, ada tempat berkumpul. Tapi setelah pandemi, tentu itu harus dibatasi juga tempat-tempat berkumpulnya. Nah, bagaimana kita reimagining customer experience after COVID-19 ini? Pertama, dengan digital teknologi. Selama krisis ini, customer-customer kita akan lebih tergantung kepada teknologi. Nah, karena sudah ketergantungan ini, tentu ke depannya ini akan berlanjut terus. Kemudian safety policies, jadi lebih concern terhadap kesehatan, keselamatan. Nah, bisnis diharapkan untuk membuat cara yang lebih mudah agar customer dapat dilayani dan lebih puas. Kemudian ada data analitik. Data analitik mempunyai peran yang penting untuk menghasilkan valuable insight untuk membuat keputusan yang tepat bagi para pemegang keputusan. Nah, ini ada 5 tahap untuk kita mengevaluasi atau mempersiapkan bisnis kita setelah post-pandemi ini. Yang pertama adalah positioning. Kita harus mengakses dulu bagaimana kondisi sekarang dan future condition yang kita inginkan terhadap posisi kita di market nanti. Kemudian plan. Nah, bagaimana kita akan membuat rencana untuk mencapai tujuan kita melalui teknologi. Yang ketiga adalah perspektif. Ini perspektif harus diubah semua secara mindset, cara pandangan kita, organization culture akan berubah. Kemudian project, kita buat project-project kecil, di mana semua tim bisa terlibat, dan itu akan menghasilkan benefit atau keuntungan bagi perusahaan. Kemudian preparedness. Nah, kita harus menganalisa apakah karyawan kita, tim kita, dan organisasi kita sudah siap untuk melakukan bisnis proses yang baru melalui digitalisasi. Kemudian kita reshaping next normalnya through digital acceleration. Pertama adalah respon.
semua orang akan melihat bagaimana perusahaan merespon kondisi COVID ini. Apakah responnya bisa diterima customer atau tidak, itu pasti akan selalu diingat oleh para customer. Kemudian recover. Recover ini kita harus bayangkan sebagai sebuah journey, jangan membayangkan itu sebagai suatu perjalanan yang menyakitkan atau menyusahkan. Nah, thrive, kemudian kita harus thrive berkembang melalui digital ekosistem yang ada. UNDV mengidentifikasi ada 7 digital foundation yang berguna, paling penting untuk recovering dari COVID-19. Yang pertama, digital connectivity. Kedua, inclusive governance. Ketiga, cyber security. Keempat, skill management. Kelima, software. Keenam, decodification. Dan terakhir adalah data. Nah, how good is your digital strategy to match digital transformation? Pertama, kita harus assessing the impact of external and technological aspect. Yang kedua adalah kita harus men-set ambisi kita tinggi dan fokus untuk value creation for customer. Jadi semuanya customer centris, kita lihat bagaimana perkembangan customer kita. Kemudian yang ketiga, fokus on big bets that has best result and with shorter period of time. Jadi kita pilih yang mempunyai impact yang besar untuk periode yang paling singkat. Kemudian build new strategic muscle and work in coordination with all strategy. Keempat adalah manage the transformation and strategy actively. Jadi dengan adanya pandemi ini kita tidak punya waktu yang lama lagi untuk melakukan perubahan transformasi digital, tapi harus dilakukan dalam periode yang singkat. Keuntungannya apa sih? Tadi seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa dengan menggunakan digital transformation tools, kita dipercaya dari para eksekutif bahwa itu lebih mempercepat respons terhadap customer, kemudian juga lebih mengefisienkan cost. Nah, bisa kita lihat di sini, efisien cost itu di untuk marketing dan operasional 77%, provide responsive customer service-nya 71%, larger market penetration-nya 49%, collaborative work with organization 46%, faster production 11%, more diverse product atau service variation 9%, atau build rapid prototyping 3%. Nah, kenapa data-driven analytics ini sangat dibutuhkan untuk digital area? Dengan adanya data yang besar, itu tentu pengolahannya tidak bisa sembarangan atau menggunakan tools-tools yang standar lagi. Walaupun Excel tadi sudah 16 miliar row, tapi kalau kita gabungkan dengan seluruh data yang ada di perusahaan, tentu data yang ada akan lebih besar lagi. Nah, di saat inilah big data dan analytics sangat dibutuhkan di organisasi. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2020, itu 80% organization akan menginisiasi significant development in the field of big data. Jadi karena banyak data makin berkembang, velocity-nya makin cepat, pertambahannya makin cepat, makin banyak variasi datanya, tentu membutuhkan aplikasi yang bagus juga. Nah, bagaimana big data ini dapat mengempower karyawan kita dalam dunia kerja? Nah, kalau sekarang kita lihat di perusahaan-perusahaan konvensional terdapat silo-silo di dalam datanya. Sales punya data sendiri, keuangan ada data sendiri, kemudian SDM ada data sendiri. Nah, fungsi kolaboratif ini belum terjadi. Nah, dengan adanya big data, kita akan meningkatkan budaya kolaborasi antar bagian. Kemudian adanya transparansi data, sehingga menyebabkan keseimbangan dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya keseimbangan ini, nanti akan mendrive innovation yang dapat keluar dari para karyawan kita. Apa gunanya sih cloud computing dalam perubahan bisnis kita? Dengan adanya data yang besar, tentu dibutuhkan bantuan dari mesin untuk mengolah data tersebut. Nah, gunanya apa? Pertama, lebih simpel. Kedua, improve operasional. Ketiga, security lebih aman. Kemudian, keempat itu adalah reduce cost. Cost-nya akan berkurang. Next. Nah, dari digital transformation yang kita jelaskan sebelumnya, ternyata sekarang ini kondisinya adalah hanya 16% yang sukses menerapkan digital transformation. Sementara 84%-nya gagal. Kenapa bisa gagal?
pertama adalah mereka misunderstanding the term of digital transformation. Jadi banyak yang menyangka bahwa oke, kita punya web, kita punya app, itu sudah menjadi perusahaan digital. Jadi nggak semudah itu. Kemudian kedua adalah not understanding the economic of digital. Yang ketiga, not overlooking the new ecosystem, banyak perubahan baru, banyak proses-proses baru, tapi karena terlalu sibuk dengan operasional tidak bisa melihat ekosistem yang baru. Kemudian yang keempat adalah over-focusing on the usual suspect. Yang kelima, missing the variety of digital disruption. Ini adalah don't get stuck. Jadi pada saat kita melakukan proses digital transformasi itu ada exploring, doing, becoming, dan being digital transformation. Kebanyakan perusahaan itu terjebak di dalam proses doing. Gitu. Mereka stuck di sini karena mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi mengikuti apa yang tren di pasar aja. Jadi ada chatbot ikut chatbot semua. Bikin app semua. Tapi tidak ada visi besarnya bahwa apa yang harus dilakukan sehingga bisa melakukan digital transformasi. Oke. Nah, di Volantis kami membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan digital transformasi. Jadi kita bisa menghemat waktu dan uang, simple pricing model yang mudah dan murah, mulai dari $500, kemudian easy and flexible, kita bisa ditaruh di mana aja, baik on-premise ataupun cloud. Ini end-to-end platform kita, di kita ada MyData, di Volantis terdapat MyData, Pipeline, dan Explorer. MyData itu bisa menampung semua data, Pipeline untuk mengolahnya, dan Explorer untuk menampilkan atau memvisualisasikan data ke dalam grafik, chart, dan sebagainya. Ini kita sebagai data operating system, Volantis. Apa yang kita buat di Volantis setelah semua data connect dari berbagai sumber, berbagai jenis, kita bisa menampilkannya dalam dashboard, atau kita buat machine learning, AI model, kemudian kita bisa kita mengeluarkan API juga sehingga dapat dikonsumsi oleh aplikasi lain yang ada di dalam perusahaan. Ujungnya kita bisa melakukan monetize data, kemudian kita bisa membuat artificial intelligence, data science as a service, dan kita taruh ke dalam marketplace data. Nah, ini yang pernah kita bantu. Jadi kita ada salah satu klien, Telkomsel, perusahaan telekomunikasi terbesar tentunya dengan 193 juta pelanggan. Kita membantu Telkomsel membuat datanya, memonetisasi datanya sehingga menjadikan dia sebagai new revenue stream. Kemudian Bank BRI, kita membantu Bank BRI untuk memonitor secara real time dari berbagai sumber data apa yang terjadi di pasar. Kemudian Kementerian Perdagangan, kita membantu mereka untuk mempercepat proses data sehingga informasi yang didapat oleh para atas perdagangan dapat lebih real time. Keempat adalah Polri. Jadi kita membantu Polri untuk memusatkan seluruh data dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sehingga ditaruh dalam satu data lake dan memudahkan untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mia. Oke, terima kasih Pak Albert. Wow, kalau buat saya ini tuh eye-opening banget ya. Apalagi jika kita dekatkan kehidupan kita sehari-hari bahwa percepatan digital life ini dipicu oleh corona gitu. Jadi pandemi mengubah kehidupan menjadi lebih digital. Kita penting banget buat kita untuk siap menghadapi perubahan ini dengan memanfaatkan data yang ada agar kita bisa tahu mau spend time sama resource di yang mana dengan mengedepankan hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Gitu ya Pak Albert ya? Betul sekali Mbak Mia. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi yang belum menuliskan pertanyaannya, boleh dituliskan di kolom Q&A. Formatnya nama, terus nama perusahaan, terus jenis perusahaannya apa, kemudian pertanyaannya apa, dan yang penting juga ditujukan untuk siapa. Nah, pada sesi ini
Kami akan memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk. Jika masih ada waktu, nanti akan diteruskan ke 3 pertanyaan terpilih berikutnya. Bagi pertanyaan yang terpilih, penanya akan dibukakan akses mikrofon untuk bisa berinteraksi dengan para panelis. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh disampaikan secara verbal. Oke, pertanyaan pertama aku buka dulu. Di sini untuk pertanyaan dari Pak Sabam Hutajulu ingin bertanya ke Ingmar. Ingmar, the question is, how is data analytics in family business be unique? So Pak Sabam is asking about the context for family business. Some people argue that control and ownership in family business are not quite clear. Separation of who owns and who decides. Wah, pelik nih. That makes data-based decision-making relatively ineffective. This is especially in family business that are not listed in stock exchange. Besides, in Indonesia, there is yet Center for Family Business where we can have access to data, information for research and decision making. Contohnya joint venture, investment, atau loan. Thank you. Pak Sabam ini lecturer dari FEUI, bagian Transformation and Restructuring Advisory. Mungkin bukan bagian kali ya, spesialisnya gitu. Apakah akses buat Pak Sabam sudah dibuka mikrofonnya, teman-teman? Oke, Ingmar boleh langsung dijawab. Okay, thanks. Thanks, Pak Sabam, for the questions. I recognize what you say, that decision making in family businesses can be hampered by the way the organization is structured. And as a researcher, I actually have experienced it in quite a few times in interactions with my clients, where a senior executive thought he could make a decision, but was later overruled by somebody who owns the business. So I recognize the situation, and it is indeed problematic for family-run businesses, whether it's large or small, to break with this traditional way of doing business here. It's additionally more complex in these organizations because there's second and third generation family members who join these businesses often have foreign education and foreign IDs, and these sometimes clash with how business was run originally in these businesses. So that can indeed be a problem, and for these organizations it would be great if there would be a top to bottom approach, I think, where the top of the organizations enforces a certain level of independence for decision makers to actually make decisions, and start using budgets where people can use the budgets to their own, using their own insights. It's about development, it's about data, it's about anything in the organization. A little bit of independence would be crucial. Now, for the other part where the Center for Family Business mentioned, of course, it's great if as an organization you can access information. So that is always helpful. Next to that, I would think that most organizations all have very specific needs that they have to define for themselves. So if it's about a food and beverage organization, they will have very specific B2C questions that they need to have answered. So that's something that probably they have to develop on their own. Like that. Does that answer your question? Yes, but actually I'm aiming at like if BOI or Innovasia or Volantis interested in setting up an entity focusing on family business, especially during this pandemic. You don't know when will be the end of the
crisis. So supply and demand disruptions hit also the family business, and they actually in need of capital, joint ventures, financing from equity. But when private equity comes to put in some money, they need to know what's actually the cash flow, the free cash flow, the margin by line of business in this company. And unfortunately, we don't have such data which is transparent for easy access for researcher or for private equity or for banking. So I kind of proposing to you guys to set up such, because in Indonesia, the contribution of small, medium enterprises in a context of family business is huge and will be bigger and bigger later on. Thank you. Well, that's very specific. And if I speak for BOI, BOI Research, it will be definitely interested, because we already have some ideas where we think that we can help organizations get data that can be universally used. So yes, we will be very interested. Thank you. Oke. Apakah Pak Sabam sudah mendapatkan jawaban yang diharapkan? Sudah Mbak, ini karena memang butuh diskusi yang lebih elaborasi, yang lebih detail lagi. Jadi saya hanya menginisiasi satu topik untuk future detail discussion. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih dari Pak Sabam, tapi untuk Pak Yuri ya. Dalam konteks long-term plan, some people says lebih baik backward planning. Contohnya dengan melihat dulu megatrends 20-30 tahun ke depan dan reforecast for forwarding strategy and actions. Yang model lama itu reflect from past data and forecast forward. Kindly advise. Pak Yuri, dipersilakan Pak Yuri. Terima kasih Mbak Mia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, banyak perusahaan punya mega atau grand strategy yang untuk dalam 20 atau 30 tahun ke depan akankah dia achieve gitu ya. Tapi in term of strategy sendiri, kita harus bisa memformulasikan strategi yang tepat ya Pak ya. Dan ini ada perubahan yang sangat besar. Mungkin strategi-strategi yang kita setting 10 tahun yang lalu, ini kita lihat megatrendnya itu cepat sekali berubah, apalagi sekarang dengan transformasi digital ya. It's very amazing pace. So the way we do the grand strategy is still on the way, masih di visi misi perusahaan akan dibawa kemana gitu. And then when we become getting a bigger and bigger company, we have to reshape our strategy. Karena kita akan melihat perkembangan internal, kita juga nggak bisa lagi menunggu lama untuk analisis input factor yang akan kita jadi pertimbangkan untuk strategi ya. Kita butuh yang cepat. Nah, di sini peranan big data sebagai support ya. Mungkin model lama itu adalah reflect from the past ya. Jadi kita menggunakan tren, misalnya pergerakan customer, persebaran customer, itu seberapa jauh kita bisa dapatkan, dan pengolahan datanya biasanya itu masih lama. Kita berangkat dari misalnya kita merencanakan data untuk tahun 2021 berdasarkan data 2019 yang sudah valid. Data 2020-nya masih kosong. Nah, ini kenapa kita harus formulate strategi in prototyping tanpa melupakan grand strateginya. Karena apa? Karena kita melihat, oh sekarang ini kita melihat ke belakang, kita melihat ke depan, dalam waktu yang cepat dibutuhkan kecepatan kita dalam menangkap informasi, memproses informasi, dijadikan data yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi yang lamanya menangkap data, kemudian kita cari trennya, memprediksi ke depan, kalau sekarang sudah automatically doing by the machine ya. Mungkin ada big data with the artificial intelligence yang sebenarnya kita bisa mempercepat, mempersingkat prosesnya, sehingga kita bisa at any time reshape our strategy prototype. Itu sih Pak, mudah-mudahan menjawab Pak.
Ya, makasih Pak Yuri. In case bisa menambahkan sedikit 1-2 menit. Jadi EY pada bulan Juni kemarin itu mengeluarkan satu paper mengenai Grand Plan. Jadi kembali dia melakukan seperti yang dibuat oleh Shell Oil Companies. Itu yang terkenal dengan skenario 50. Dia selalu bikin proyeksi 50 tahun. Jadi they try to look 50 years from now, what will be happening political, geopolitics, sosial, ekonomi, dan itu dia tarik ke belakang ke masa sekarang untuk melihat relevansi perusahaan dia untuk nanti bekerja ke depan, baru nanti by tahun itu dia project kebutuhan dia untuk menuju mega transendo. Bukan dia bilang bahwa nggak relevan yang pas data, tapi kombinasi dua hal itu akan menjadi lebih optimal dari data big data internal, kemudian ngambil ke makro. Karena dia bilang dunia is much more open now, dan flow of capitalnya juga terjadi seperti itu, Pak Yuri. Terima kasih. Terima kasih tambahannya, Pak. Memang kombinasi itu sangat memperkaya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Yeah. Thank you, Pak. Yes. Di dalam dunia yang digital semuanya interconnected ya Pak ya, nggak bisa mengkotak-kotakan ini ilmu lama, ini ilmu baru, teknologi lama, teknologi baru, semuanya harus dipakai. Terima kasih Pak Sabam. Nah sekarang kita menuju pertanyaan dari Mbak Ria. Mbak Ria, ada Mbak Ria? Boleh dibukakan aksesnya Mbak Ria. Pertanyaannya untuk Pak Yuri lagi nih. Selamat siang Pak Uye. Wah, pakai nama panggung ya Pak Uye. Apakah ada situs yang menyediakan data free download? Mungkin Mbak Ria bisa bertanya secara verbal yang dimaksud dengan data yang free download ini data yang apa nih? Gitu, biar lebih jelas. Mbak Ria ada? Ya, kalau kita bicara tentang data yang gratisan itu ya jelas banyak ya. Government selalu mengeluarkan data. Gitu. Kalau kita lihat data keuangan, itu selalu ada di bi.go.id, kita bisa narik datanya, data trennya, data historical itu selalu ada dan bisa diakses dengan gratis. Kemudian kalau untuk di bursa sendiri, karena saya di keuangan, data-data emiten bursa selalu ada di portal IDX. Dan bagaimana kita mencarinya, data apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan. Bahkan dari Google sendiri, Google, Amazon, e-commerce, banyak yang bisa di-download, tapi kalau di-tailor untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita, nah itu biasanya kita dikasih akses khusus. Ada beberapa yang ngasih API terbuka, ya, Application Program Interface, tapi saat penyesuaian data, kemudian kekinian data, gitu kan. Datanya data kemarin, data tahun lalu, data bulan lalu, apa kita butuh data real time? Nah, ini yang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan teknologi, data, AI, cloud computing, yang mempermudah kita untuk mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan kita. Gratisan banyak, tapi yang cocok belum tentu banyak. Iya. Dan gratisan banyak, yang cocok belum tentu banyak ya. Wah, iya. Gila. Kayaknya bisa jadi quote of the day ini. Nah, kita juga ada develop, Mbak. Kita kolaborasi dengan sasanadata.com. Nah, di situ kita engage semua pihak untuk pooling data. Mungkin kalau menjawab pertanyaan Pak Sabam tadi yang pertama, ini agak sedikit berhubungan ya. Banyak perusahaan-perusahaan bisnis keluarga yang sebenarnya mereka punya family value ya. Family value itu yang banyak diterobos oleh anak-anak sekarang dengan alasan, oh kita mengikuti perkembangan zaman, challenging the world, gitu ya, misalnya kayak Tipo, Jarum, Kompas, itu yang besar-besar yang listing itu bisa terkontrol karena compliance. Kemudian ada juga seperti perusahaan keluarga yang sedang naik daun seperti Paragon dengan wadahnya, kemudian ada Samudra Indonesia. Mereka juga sebenarnya sudah membentuk big data internal, big data makro yang mereka absorb, tapi ya masih kebutuhan sendiri. Nah, mudah-mudahan kita dengan Sasana Data ini bisa mengcapture, mengkoneksi semuanya.
Nanti mungkin kalau secara teknis Mas Albert yang akan bantu menjawab bagaimana kita bisa memberikan data yang berguna secara gratis gitu ya. Saya lempar Yes. bola ke Mas Albert. Wah, ini nyambung banget nih dengan pertanyaan yang aku punya nih. Kan tidak semua orang kerja di perusahaan yang gede ya. Seperti kita lihat tadi dari data-data yang disampaikan oleh Ingmar, bahwa kebanyakan perusahaan yang sudah menggunakan data, yang punya tim riset, yang benar-benar melakukan riset gitu, adalah perusahaan yang skalanya besar, karena balik lagi ada duitnya gitu ya. Nah, kalau buat small business nih, misalnya startup yang baru, terus misalnya UKM gitu, itu bisa nggak sih untuk memulai mereka bisa menjadi sebuah organisasi yang ada di 4D tadi gitu, atau pelan-pelan bergeser dulu ke data driven, kemudian digital disruptive ready, baru nanti jadi 4D gitu. Jadi nggak nggak identik bahwa perusahaan yang kecil itu laggard gitu, misalnya gitu. Ya. Oh iya, buat Mas Albert. Sampai lupa bilang. Terima kasih Mbak Mia. Tadi karena dilempar dari Mas Yuri juga. Bagaimana, pertama sih saya ingin menambahkan bagaimana kita bisa membuat data itu lebih aksesibel. Istilahnya demokrasi data lah. Kita mendukung adanya demokrasi data di mana semua pihak bisa mengakses data yang telah teruji secara sesuai dengan undang-undang, kalau kita bilangnya. Karena ada data privasi yang itu tidak bisa di-share ke siapapun, kalau dalam bentuknya individual, tapi kalau dalam agregasi itu masih bisa. Nah, kemudian Volantis bersama dari Boy juga, dari Innovesia, kita membentuk adanya sasana data. Nanti di situ kita mengencourage semua orang untuk menaruh datanya ke dalam marketplace data yang kita buat. Jadi semua orang bisa berpartisipasi dalam membuat analisa data, misalnya dia membuat analisa data pasar A, pasar B, pasar C, dan ditaruh kemudian di dalam marketplace kita. Nah, jadi semua orang bisa akses itu, kalau dia ingin menerapkan fee, bisa taruh fee-nya juga berapa, tapi jadi semua data itu lebih terbuka. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan akan terjadi ke depannya ya, Mbak ya. Tapi itu udah mulai kita inisiasi mulai dari Volantis, mulai dari Innovesia, dan dari Boy Research. Sudah kita inisiasi. Oh, oke. Jadi nah, nanti itu, akan ada marketplace gitu ya, quote unquote gitu. Oke. Ya. Ya, Nah, ya, itu ya. juga nanti yang menjawab pertanyaan Mbak Mia, bagaimana kita membantu small medium enterprise untuk mendapatkan data yang reliable dan accessible. Nah, di dalam itu dia bisa memilih dan mengolah datanya. Gitu. I see. Kalau sekarang beli data itu identik dengan mahal dan jalan belakang kan. Nah, ini kita bikin format legalnya lah. Data yang gratis, kata Mas Yuri tadi, gratis banyak, tapi belum tentu benar datanya. Jadi data ini juga bisa dibikin jadi ini, shared economy ya? Shared economy, betul. Oh, wow. Oke, keren banget. Oke, terus berarti ini nanti yang akan menjadi gini, buat perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ini, organisasi yang kecil ini kan kalau mau mulai jadi stigmanya tuh mahal gitu ya. Nah, apakah di Sasana Data ini nanti bisa jadi juga sebagai online assessment tool untuk mereka tahu ini bisa assess mereka apakah saya menggunakan data, apakah data yang saya gunakan dipergunakan untuk membuat keputusan atau gimana? Karena tadi kalau kita lihat nih ya, bahwa kesiapan digital, adanya digital transformation ini menunjukkan impact yang gede banget ya, bisa meningkatkan revenue, productivity, menekan cost, terus memperbanyak margin, dan meningkatkan customer loyalty dan retention. Nah, kalau misalnya yang kecil-kecil ini tidak bisa memanfaatkan, kan nanti tidak bisa tercapai itu digital transformation. Nah, apakah di Sasana Data ini juga mengizinkan bagi
organisasi yang kecil untuk bisa mulai dulu deh untuk akses gitu. Jadi kayak Tokopedia ya, mulai dulu aja. Gimana nih? Ke saya, Mbak? Ya. Atau oke. Kalau ke saya, kalau kita lihat dari 4D Matrix survei-nya, kita kan kita tidak hanya fokus di company-company yang besar ya, tapi lokal SME juga ada yang disurvei di situ. Itu membuktikan bahwa digital transformation ini tidak hanya fokus pada perusahaan-perusahaan yang besar yang punya uang banyak, punya timnya banyak, tetapi SME juga kita pantau bahwa ternyata tidak semua SME yang dengan modal kecil itu masuknya ke laggard, tapi ada juga udah masuk ke kuadran 4 gitu. Nah, Oke, keren dong ya. ya, jadi tidak semua analitik itu hanya untuk orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang punya modal besar. Iya, jadi semuanya bisa. Jadi nanti di dalam Tasana Data juga ada online assessment dan lainnya. Mungkin Mr. Ingmar atau Pak Mas Yuri mau menambahkan lagi nggak? Dan saya melempar ya. Boleh, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ingmar dulu deh. I think I missed Pak Nicola's point. Can you summarize? Kenapa? I think I missed his point. Can you summarize? Oke, jadi tidak berarti small organizations itu adanya di laggard. Dari penelitian yang dilakukan oleh ketiga organisasi ini, Innovesia, BOI, dan Volantis, menunjukkan bahwa dari small organizations pun ada yang sudah ready di 4D. Gitu ya Pak Albert ya? Iya, betul. Betul sekali Mbak Mia. Yes, Yang sudah 4D. Ingmar, sorry ya. Ya, silakan. Ya, yang sudah 4D itu ya mungkin ada yang startup. Kalau kita bilang startup, mungkin statusnya sebenarnya bukan startup karena perusahaan baru, sebenarnya dia UMKM ya, usaha kecil menengah ya. Nah, itu mereka sudah mengaplikasikan sistem pengolahan data walaupun teknologinya belum yang canggih-canggih banget, tapi mereka sudah mendisrupt secara digital karena adoption of digital level di timnya, di perusahaannya itu sangat tinggi. Dan mereka sudah melihat peluang ini dan bisa menciptakan suatu ekosistem data dalam internal perusahaan mereka. Oke. Ekosistem data itu sepertinya harus digarisbawahi ya, karena soul-nya, jiwanya di digitalisasi. Kalau tidak terbentuk ekosistemnya, kita nggak bisa serta-merta bilang, oke, perusahaan ini digital gitu. Seperti apa Ingmar sempat sebut, ya tidak berarti punya aplikasi itu adalah digital loh, gitu. Kalau ekosistemnya tidak terbangun, gitu. Satu lagi boleh nggak nih, masih ke Mas Albert tadi di slide yang terakhir itu, di slide berapa terakhir nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang don't get stuck. Nah, itu sepertinya aku masih stuck di slide itu ya. Supaya tidak stuck di fase doing. Organisasi ini sebaiknya ngapain, Mas? Ya, ini ada suatu euforia baru sih di digital transformasi ini. Yang lainnya pada following. Jadi kalau chatbot, ya ikut chatbot aja, semuanya pada satu nerapin chatbot, semuanya nerapin chatbot. Kemudian beli server besar-besaran, mahal-mahalan punya server, mahal-mahalan punya infrastruktur. Nah, tapi itu semuanya hanya sebatas sebatas tool saja, alat, tapi nggak berubah menjadi digitalisasi. Makanya karena nggak tahu kemana, ya baru prosesnya adalah tahapnya itu pada sampai doing. Jadi nggak tahu mau ngapain, dia beli server gede, cuman yang dipakai kapasitasnya cuma 1% dari server itu. Gitu. Nah, itu juga kalau kita ngomong tentang data. Gitu. Kita punya pengalaman bagaimana susahnya minta data antar bagian. Silo-silo itu masih terjadi. Gitu. Nah, gimana biar nggak stuck di doing? Pertama harus ada policy yang jelas dari top management. Gitu. Untuk pertama policy, harus ngebongkar selo-selo ini yang ada di perusahaan ini. Gitu. Jadi policy yang jelas agar masing-masing bagian dalam perusahaan, masing-masing perusahaan itu mau mengelaborasi datanya.
mengelaborasi data itu tidak juga harus, jadi kalau kita ngumpulin, mereka berpikiran elaborasi data, oh berarti kita harus beli server yang gede, terus kita masukin data itu ke sana semua. Nah, itu juga yang menyebabkan pembelian server yang besar-besaran, tapi akhirnya tidak menghasilkan insight apapun. Nah, elaborasi data itu nanti gunanya adalah menyatukan, tapi tidak hanya bukan ditaruh di satu tempat, tapi data infrastrukturnya yang perlu dilihat. Gitu. Bagaimana bisa saling data, antar data bagian ini berhubungan, sehingga menghasilkan insight yang baru. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak terjebak di step doing, nah itu yang harus dilakukan mengenai company policy-nya, kemudian berubah gitu. Dia harus tahu tujuan goals besarnya apa dulu, apa yang ingin dicapai. Tidak hanya jadi follower atau ikut-ikutan dengan tren yang ada saat ini. Oke, karena ini mungkin bagi setiap organisasi bisa berbeda ya tujuan besarnya apa gitu. Dan dengan adanya policy yang jelas, kolaborasi data, berarti peranan leader di masing-masing organisasi ini sangat menentukan dong ya? Iya, sangat menentukan. Oke. My last question for Ingmar, boleh? Boleh. Oke. Nah, kalau tadi Pak Sabah mungkin menanyakan dari sisi family business. Kalau pertanyaan saya dari small business yang mau mulai gitu ya, yang mau mulai mungkin mereka mau ngumpulin data dari eksternal atau mau self-evaluate, perlu apa sih gitu? Apakah seperti tadi Pak Albert bilang perlu policy dulu atau perlu apa ya, kayak ada mindset transformation di dalam organisasi itu. What is the first step needed to do for small business who wants to go through 2,4-D matrix? Okay. Well, I can relate to that because BOI started as a small business and we're not that big yet. So what's very important is that an organization realizes that they usually already have a lot of data that is useful. So you can look at your sales, you can look at your correspondence with your customers or your clients, you can look at news articles. It was also a little bit in my presentation earlier. It is important that decision makers already are aware that all this data is already available to them. And it's their job to recognize the importance of everything that's there. Now, as soon as you know all the information that you already have at your hands is available and how you can use it, the next step for decision makers is to realize what are the limits of the information that you have. Now, based on what we see a lot with our clients, that's usually where it goes wrong. Most small, medium enterprises, also big by the way, they recognize the value of the data that they already have. And they use it to a very large extent. What often is not realized is the data that they don't have and how important that is. So for example, you don't know what's the opinion of your clients about your competitors. You don't know that. You don't get it from your feedback. You don't see that in the news. So you need to figure out ways to get data about how your competitors are viewed. Other information that's not available to you, if you don't have a lot of analytic skills, it's something that will stay out of reach. So predicting behavior will be hard. Understanding correlations will be hard. So even if you realize what data you don't have that you actually need, you still need a way to learn to analyze it, which means investing in human resources. You need somebody who actually can read data. Or at least somebody who can translate it to the organization and hire somebody external to do it for you. It's also a little bit related, I think, to the question to Pan Nicolas, Albert, what to do when you get stuck. It is an HR question. You need somebody in the organization that has a clear vision where to go. And what we see a lot with our clients is that it is perceived that market research or consultancy agencies give turnkey solutions for all their problems.
But first you need to know what your problems are. So if you take these steps, realize what you have, realize what you don't have, learn how to analyze it, the answers will follow automatically. And for that you need experienced personnel that already been through these steps, that's one thing. And you need experienced personnel that can analyze. And you don't need to be that big to find these people. Okay. Thank you, Ingmar. It's very clear and simple. Terima kasih Bapak Ingmar, Bapak Yuri, dan Pak Albert. Untuk sesi tanya jawab, saya sudahkan dulu, mengingat waktunya juga sudah sampai pada penghujung webinar ini. Kalau saya boleh rangkum ya, jadi banyak sekali poin-poin yang menarik. Yang pertama, dengan atau tidak adanya COVID pun sebenarnya digital transformation itu sudah terjadi ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini seperti Mas Albert bilang semuanya dipercepat. Jadi kita harus bisa lebih siap perubahan-perubahan yang ada. Terus untuk memulainya kita bisa melihat ke data-data internal yang available dulu. Ini seperti tadi Pak Ingmar bilang. Kemudian jangan terjebak pada data yang tidak dimiliki. Pakai yang ada dulu. Kemudian untuk mengimplementasikannya, pakai dari sarana yang kita sudah miliki dulu. Sesederhana Excel itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian seperti tadi Pak Yuri sampaikan bahwa untuk mencapainya kita bisa menurunkan beberapa strategi yang sesuai dengan kita posisinya ada di mana. Jadi sebagai kesinambungannya untuk tim BOI, terima kasih sekali sudah menjabarkan framework-nya 4D Matrix itu seperti apa. Terima kasih ke Pak Yuri sudah menjelaskan bagaimana sih makainya gitu ya. Terus terima kasih ke Pak Albert dari Volantis untuk menjelaskan bahwa technical prosesnya itu bisa dilakukan secara sederhana atau bisa juga menghubungi Volantis. Yeay, jualan. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panelis atas waktu dan diskusinya yang sangat inspiratif. Semoga sukses dan sehat selalu. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Innovesia, Volantis, dan BOI, juga kegiatan Roundtable Series selanjutnya dengan mengikuti semua akun media sosial dan mengunjungi situs kami. Untuk informasi lebih lanjut terkait rangkaian acara selanjutnya dalam Data Innovation Roundtable Series, silakan kunjungi Instagram @designthinking.id, @volantis.io, dan @boi.rs. Bagi rekan-rekan peserta yang ingin mengunduh hasil report Data Driven Implementation and Digital Disruption Readiness Index, silakan mengunjungi website Sasana Data melalui QR code di layar atau di halaman sasanadata.com. Jadi isi dari materi panelis hari ini diambil dari report yang sudah kami unggah di website sasanadata.com. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta yang telah menghadiri roundtable ini. Kami berharap bisa bertemu Anda kembali dalam seri-seri berikutnya. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Selamat menjalankan aktivitas Anda dengan semangat tinggi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seputar Data Innovation Roundtable Series, silakan menghubungi Arno atau Pak Kita pada email yang tertera di halaman ini. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang, tapi dengan semangat pagi. Dah.